baru saja diumumkan, Jordi Amat resmi gabung ke Persija Jakarta. Bek naturalisasi timnas Indonesia itu akhirnya pulang ke Liga 1 setelah kontraknya habis di Johor Darul Ta'zim. Tapi, di balik kabar ini, muncul lagi isu klasik yang sering dibahas. Bener gak sih, pemain naturalisasi timnas Indonesia karirnya pasti nurun? Jordi Amat sekarang contohnya. Terus katanya Rafael Struijk juga nyusul ke Persija. Kok kayak ada pola ya? Yuk kita bahas logikanya, faktanya, dan apa dampaknya ke timnas Indonesia. Jordi Amat bukan pemain sembarangan. Dia asli Spanyol, jebolan Akademi Espanyol, pernah main di La Liga, Premier League, bahkan sempat tampil di Liga Belgia dan Malaysia. Dia juga pemain inti timnas Indonesia sejak dinaturalisasi tahun 2022. Total udah main 21 kali buat Garuda. Setelah 2 musim di Johor Darul Ta'zim, Malaysia, Jordi akhirnya cabut dan sekarang gabung Persija Jakarta. Alasannya? Katanya pengen tantangan baru, pengen dekat sama keluarga, dan jelas, nilai kontrak di Persija pasti fantastis. Kabarnya, dia jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga 1 musim ini. Buat Persija, ini jelas keuntungan besar. Mereka dapat bek berpengalaman, sekaligus nama besar buat jualan jersey dan ningkatin citra klub. Naturalisasi karir turun? Mitos atau fakta? Tapi yang bikin rame, banyak yang bilang, begitu pemain naturalisasi resmi bela timnas Indonesia, karirnya malah merosot. Coba aja lihat, Shane Patinama, naturalisasi, sekarang malah lebih sering absen dari klub Norwegianya. Justin Hubner, status WNI udah sah, tapi sampai sekarang minim jam main di Wolves U21. Jai Itzes, setelah rame naturalisasi, sempat cedera panjang dan performanya belum stabil. Sekarang Jordi Amat, turun kasta dari JDT yang langganan Liga Champions Asia ke Liga 1. Nah, kabarnya Rafael Struijk juga udah deal personal sama Dewa United. Tinggal tunggu lepas kontrak dari klub Belandanya. Kalau itu kejadian, makin kuat aja stigma naturalisasi karir di Eropa tamat. Tapi sebenarnya, semua balik lagi ke pilihan pribadi dan kualitas kompetisi yang mereka jalani. Apa dampaknya buat timnas Indonesia? Jordi Amat jelas penting buat timnas Indonesia. Pengalaman, ketenangan di lini belakang, leadership, semua itu dia punya. Tapi, main di Liga 1 yang levelnya masih di bawah Eropa atau Asia top, tentu berisiko turunin performa. Begitu juga kalau Rafael Struijk beneran ke Dewa United. Struijk itu pemain muda potensial, cepat, lincah, dan sering jadi starter di timnas. Tapi kalau dia pindah ke Liga 1, otomatis tekanan, persaingan, dan kualitas lawan yang dia hadapi juga beda. Takutnya malah bikin performa dia stagnan atau menurun. Ada beberapa alasan kenapa banyak pemain naturalisasi akhirnya milih pulang. Urusan keluarga, dekat sama keluarga lebih gampang, hidup lebih tenang. Keuangan, gaji Liga 1 sekarang gak main-main, apalagi buat pemain asing atau naturalisasi top. Jaminan starter, di Indonesia, mereka hampir pasti main inti, sementara di Eropa belum tentu. Nama besar, di Indonesia, mereka dipandang bak selebriti. Di Eropa, bisa-bisa cuma jadi pemain biasa atau cadangan. Jadi, gak heran kalau akhirnya banyak yang tergoda pindah, meski harus ngorbanin kualitas kompetisi. Bukan berarti naturalisasi selalu bikin karir turun. Tapi faktanya, banyak pemain yang begitu gabung timnas Indonesia, fokusnya ke sini, akhirnya peluang di luar negeri berkurang. Jordi Amat sekarang udah jelas pilihannya. Dia mau bangun karir dan nama besar di Indonesia, bukan ngejar persaingan keras di luar negeri. Tinggal Rafael Struijk yang masih jadi tanda tanya. Kalau dia beneran gabung Dewa United, stigma karir naturalisasi turun, makin kuat. Tapi balik lagi, semua tergantung pribadi masing-masing dan cara mereka jaga kualitas. Gila bang, Piala Presiden 2025 hadiahnya naik jadi Rp 11,8 miliar. Tapi, apakah ini prioritas yang benar? Atau cuma ladang cuan dan gengsi semata? Sepak bola Indonesia lagi-lagi bikin heboh. Bukan soal prestasi di Piala Dunia, bukan juga soal timnas yang makin solid, tapi kali ini, soal duit, dan nominalnya nggak main-main. Total hadiah Piala Presiden 2025 naik jadi 11,8 miliar rupiah. Iya, lo nggak salah denger, 11,8 miliar. Cuma buat turnamen pramusim. Tapi pertanyaannya, duit segede itu,
Mending dipakai buat apa? Nambah gengsi turnamen hiburan? Atau justru nyelamatin sepak bola akar rumput yang makin sekarat? Jadi, guys, baru aja diumumkan, Piala Presiden 2025 resmi naik kelas. Bukan cuma soal format, tapi juga hadiahnya yang luar biasa besar. Dikutip dari bola.net, total hadiah turnamen ini mencapai 11,8 miliar rupiah. Naik signifikan dibanding edisi sebelumnya. Nggak cuma itu, PSSI juga memastikan nggak ada tim yang pulang dengan tangan kosong. Alias, semua peserta minimal dapat hadiah partisipasi. Turnamen ini bakal diikuti 4 tim. Persib Bandung, Liga 1 All Stars, Oxford United dari Inggris, dan Port FC dari Thailand. Turnamen digelar 9 hingga 12 Juli, jadi pemanasan pramusim sebelum Liga 1 bergulir. Kalau dilihat dari sisi bisnis, ya wajar. PSSI dan promotor jelas mau ngedongkrak pemasukan. Turnamen ini bisa jadi ajang branding, nambah exposure Liga 1, dan tentu aja, jadi ladang sponsor serta jualan tiket. Tapi, yang jadi pertanyaan besar adalah, sebagus apa sih manfaat turnamen ini buat sepak bola Indonesia? Karena jujur aja, Piala Presiden itu turnamen pramusim, bukan kompetisi resmi yang masuk kalender FIFA. Nggak ada poin, nggak ada pengaruh ke ranking atau prestasi nasional. Yang ada, lebih ke formalitas, pemanasan, gengsi, dan tentu aja, cuan di balik layar. Sekarang kita bandingin sama realitas sepak bola nasional. Duit 11,8 miliar itu, kalau dialokasikan dengan benar, bisa jadi penyelamat buat banyak sektor lain. Contohnya, Liga 4 yang sekarang praktis mati suri, karena nggak jelas pendanaan dan minim perhatian. Liga Putri Indonesia, yang udah lama mandek, padahal jadi syarat penting pengembangan sepak bola modern. Atau Piala Indonesia, turnamen kasta nasional yang mempertemukan tim-tim Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3, yang sekarang juga entah kemana kabarnya. Coba bayangin, kalau 11,8 miliar itu dipakai buat subsidi Liga 4, bisa nutup operasional ratusan klub amatir, biar mereka nggak bubar jalan. Kalau buat Liga Putri, bisa jadi titik awal bangkitin kompetisi perempuan yang selama ini dianaktirikan. Atau buat Piala Indonesia, biar turnamen itu hidup lagi, kasih panggung buat klub-klub kecil. Dan tentu aja, jadi ajang scout bakat-bakat muda dari daerah. Inilah problem klasik sepak bola kita. Seringkali, prioritasnya lebih ke pencitraan dan gengsi, daripada pembangunan jangka panjang. Piala Presiden ini, ya memang seru, rame, dan cuan. Tapi dampaknya buat pembinaan, bisa dibilang minim. Sementara Liga Putri, Liga 4, dan Piala Indonesia itu, adalah nyawa sepak bola nasional di level bawah. Kalau itu semua mati, jangan heran kita susah punya generasi emas berikutnya. Gue nggak bilang Piala Presiden harus dihapus. Tapi, realitanya, kita harus lebih bijak ngelola duit sepak bola. Total 11,8 miliar itu angka fantastis. Tapi kalau cuma habis buat turnamen singkat, formalitas, dan gengsi,